Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Amanuddin. Saya dosen Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana hukum administrasi negara itu nantinya saya bahas terkait tentang asas umum pemerintahan yang baik. Hukum administrasi negara. Dalam materi hukum administrasi negara itu di dalamnya membahas terkait tentang asas umum pemerintahan yang baik, disingkat dengan AUPB. Nah, adapun capaian pembelajaran prodi, salah satunya adalah tanggung jawab. Mahasiswa harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk. Nah, selanjutnya mahasiswa harus mempunyai kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah mahasiswa percaya diri dan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya adalah mahasiswa harus kritis dalam menggapai persoalan sehari-hari, khususnya di bidang hukum administrasi negara. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, yang kedua, mahasiswa harus menguasai konsep teoritis dan memformulasikan penyelesaian masalah di bidang hukum administrasi negara. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, selanjutnya mahasiswa juga mampu mengolah data dan informasi permuatan hukum administrasi negara dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan keilmuan hukum administrasi negara. Nah, selain daripada itu, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan dan mampu memahami, mampu menerapkan terkait tentang hukum administrasi negara, khususnya di dalam pembelajaran ataupun di dalam teori maupun prakteknya. Nah, selanjutnya adapun dasar hukum terkait tentang hukum administrasi negara. Yang pertama, peraturan menteri ada dua. Yang pertama, peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Yang kedua adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan menteri dalam negeri. Nah, selain daripada itu, adanya aturan terkait tentang hukum administrasi negara. Salah satunya adalah undang-undang. Nah, di sini saya sebutkan terkait tentang HAN sendiri, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 terkait tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kode atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, yang keempat, Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 48 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang terakhir, terkait tentang pertahanan negara dan pelayanan publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan praktik pemerintahan di berbagai negara menggarap adanya bad governance
pemerintahan yang buruk yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karena itu, perlu konsep baru mengenai cara pemerintahan yang baik yang dinamakan dengan good governance. Tujuannya adalah untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat mewujudkan dengan mempraktekkan good governance. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 pengertian Undang-Undang Asas Umum Pemerintahan yang baik itu adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, adapun 8 asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya di pasal 10 ayat 1. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kemanfaatan, yang ketiga adalah ketidakberpihakan, yang keempat adalah kecermatan, yang kelima tidak menyalahgunakan kewenangan, yang keenam keterbukaan, ketujuh kepentingan umum, yang terakhir pelayanan yang baik. Nah, tentunya di dalam asas umum pemerintahan yang baik itu ada 8 poin. Tentunya bagaimana pemerintah ataupun pejabat pemerintahan menjalankan tugas atau wewenang, salah satunya adalah sebagai acuan penggunaan wewenang pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya kita mengacu kepada 8 poin itu tadi. Nah, selanjutnya asas umum pemerintahan yang baik kaitannya dengan moderasi beragama. Salah satunya adalah di dalam asas umum pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah disebutkan pejabat pemerintahan itu siapa sih? Nah, salah satunya adalah presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, MPR, DPD, DPRD, termasuk juga anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, asas umum pemerintahan yang baik kaitannya dengan moderasi beragama bahwa salah satu contoh konkret moderasi beragama dalam indikator komitmen kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman. Selain daripada itu, upaya pembangunan rumah ibadah yang representatif dan adil bagi semua agama menunjukkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.